Tapi yang mau saya tanyakan di sini ya Ustaz, mohon pencerahannya. Apa yang terjadi akhir-akhir ini yaitu tentang penyerangan terhadap ulama, tengku, pimpinan pesantren. Sudah terjadi juga di daerah kita ini, yaitu mau terjadi pemukulan imam di Masjid Raya. Yang kedua, baru-baru ini juga mau terjadi penyerangan kepada pimpinan pesantren di Dayah Kuletiti. Jadi kami sebagai umat resah, bahkan ada yang mengatakan kalau ini terjadi di kampung kita habisi, kita pukul sampai dia mati, atau pokoknya hancurlah dia, baru kita serahkan kepada aparat hukum. Ada wacana, ada sekelompok atau apapun namanya. Jadi ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk perkara serangan terhadap ulama, Aceh memang pionirnya. Jauh sebelum orang-orang gila di Pulau Jawa menyerang para ulama, di Aceh sudah ada orang waras yang serang ulama. Dulu ada khatib sedang khutbah pegang tongkatnya direbut, dibuang keluar. Itu di Negan Raya. Ada yang mimbar itik lampaya, Pak Simpang Mamplam Semalanga. Ada yang khatib sedang khutbah mau ditempeleng, untung khatibnya cekatan langsung menyelamatkan diri. Itu yang dia pelampah. Itu di Masjid Abu Breih di Brunun. Ada yang di Kemala telat gitu macuk kena hidupnya mai depu. Nyampe bahaya datang. Jadi ternyata memang di Aceh terjadi hal-hal yang luar biasa yang hana bagomnya. Maka sekarang sudah terjadi kasus-kasus yang memang terindikasi itu terstruktur, walaupun dibantah oleh orang-orang yang berhak untuk membantah. Tugas mereka memang membantah, Cahna Bulaim. Ya. Lalu apa sikap kita menghadapi kondisi demikian? Cuma yang perlu diluruskan, saya dapat informasi A1 bahasawannya juga. Yang di Masjid Raya itu memang orang gila. Itu A1, bukan dari sumber aparat keamanan, memang dari orang dalam yang ikut hadir pada acara tersebut. Memang orang kurang waras. Bukan kurang waras, cipungo, kurang waras. Adapun berita yang menyebar di media sosial tentang di Dayah Uletiti, saya sudah dapat konfirmasi juga dari kawan-kawan di Dayah Uletiti, itu katanya hoax, kabar burung yang tidak jelas sumber informasinya. Dan hoax itu sangat diterima di zaman sekarang. Untuk hal dua perkara itu sudah dapat konfirmasi. Sekalipun demikian bukan berarti kita merasa aman-aman saja, bukan aman-aman saja. Maka kita wajib waspada, dan kita juga berharap kepada aparat keamanan. Kalau kondisi ini dibiarkan, saya khawatir suatu saat rumah sakit jiwa akan habis. Mereka akan dendam kepada setiap orang gila karena ada kasus pembiaran. Kesabaran itu ketika terlalu ditekan, sabar memang tidak ada habis, tapi orang yang sabar akan habis. Orang yang sabar akan habis. Maka nanti apa yang terjadi? Setiap orang yang benar-benar gila yang masuk kampung itu pun akan menjadi korban. Maka na'udzubillah. Maka kita sangat berharap kepada aparat keamanan siapapun adanya, jangan ada intrik-intrik yang na'udzubillah, karena itu akan merusak tatanan. Orang akan saling curiga. Kalau kita sudah tidak bisa percaya aparat keamanan, kita akan amankan diri sendiri. Dan kecurigaan kita itu tidak pernah akan kita periksa. Langsung diselesaikan. Baru nanti timbul penyesalan. Dulu ketika konflik di Mekik, ada seorang kapolsek perintahkan kepada prajurit. Itu masa konflik. Siapapun yang terlihat aneh-aneh, tembak saja. Sampai suatu hari, ada seorang berpenampilan aneh-aneh, ditembaklah oleh prajurit beliau. Setelah diperiksa ternyata itu orang gila dan kerabatnya Kapolsek. Kerabat Kapolsek. Ngejak melapor di Kapolsek. Pak Kapolsek, mohon maaf kemarin saya melihat bertemu dengan seorang yang penampilannya aneh, maka sesuai dengan instruksi Anda saya tembak. Enggak apa-apa, udah benar itu. Ya, udah benar, Ibu juga Kapolsek. Benar, itu hebat. Nah, baru kemudian disampaikan, tapi mohon maaf Pak Kapolsek, rupanya beliau kerabat Anda. Memang di Kapolsek. Rupanya kerabat Anda. Setelah dicari ternyata bukan orang jahat, hanya memang kurang waras. Maka kalau kita membiarkan kecurigaan itu terus terjadi dan aparat hukum tidak bertindak, maka tatanan masyarakat ini akan rusak. Semua orang akan curiga kepada orang yang terlihat gila. Apakah pura-pura gila atau benar-benar gila? Maka na'udzubillah. Maka oleh karena itu kita juga berharap kepada rumah sakit jiwa agar keamanan diperketat. Jangan ada orang gila yang berkeliaran. Dan penggunaan atribut-atribut orang gila, baju seragam wanya nyampe bebas.
Ya, itu harus diverifikasi siapa yang berhak untuk memakai. Kalau tidak berhak pakai, jangan sampai memakai. Lalu bagaimana kalau terlihat di masjid kita hal-hal demikian? Nyemput tak seababeh jo tajuk kedih leh. Tetap kita harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak boleh langsung mengeksekusi karena belum tentu salah. Dan jangan pula langsung diserahkan karena belum tentu tidak bermasalah. Maka harus ada cara-cara khusus kita memperlakukan, bekerja sama dengan aparat keamanan. Pak, mohon diawasi dan kami tidak akan serahkan kepada Bapak. Bagaimanalah kita buat caranya, saling menghargai. Kami akan verifikasi sendiri. Karena sudah tiba zaman di mana masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada aparat keamanan. Karena setiap kali ada penyerangan masjid itu selalu perkara biasa. Ulama dibunuh itu selalu perkara biasa. Tapi ketika gereja diserang itu langsung teroris. Kapolri turun, Panglima turun, semua turun. Tapi ketika ulama yang diserang, bahkan ulama pun tidak turut berduka cita. Begitu gereja diserang, langsung ulama membabi buta berbicara. Ulama dalam tanda kutipnya. Nah, maka hal-hal inilah yang merusak tatanan masyarakat. Karena tidak lagi berjalan seimbang. Maka pemerintah sebenarnya mencari beban sendiri kalau tidak berlaku adil. Bawa mobil itu enak kalau sudah disporing bannya. Jalan lurus tinggal lepas tangan. Tapi kalau tidak disporing, itu 24 jam harus pegang setir. Maka pemerintah kalau tidak menjalankan keadilan, itu ibarat membawa mobil tidak disporing. Payah gemak tapi tetiu. Presiden harus awas 24 jam, Kapolri harus terjaga 24 jam, Kapolda harus begadang 24 jam, sampai polisi di kampung-kampung berjaga 24 jam. Tapi kalau keadilan ditegakkan lurus apa adanya, maka mereka bisa istirahat dengan tenang. Kenapa? Ada autopilot di jalan lurus. Hanya ketika kondisi-kondisi kronis saja mereka harus begadang. Nah, tapi yang terjadi sekarang, pemerintah sedang menambah bebannya sendiri ketika tidak berlaku adil. Dan nauzubillahnya yang didolimi adalah komunitas terbesar dari penghuni negeri ini. Nah, maka nauzubillah. Jadi kalau itu terjadi di tempat kita, jangan sampai melanggar hukum. Nah, kiban cara-cara ada begat. Mungkin bisa kita tahan selama penahanan itu tidak dianggap melanggar HAM. Cari informasi siapa keluarganya, siapa kerabatnya, dari mana asal usulnya. Baru nanti kita koordinasikan dengan aparat kepolisian. Baik Cina apa juga baik. Kenapa? Karena sekarang yang membunuh orang gila pun tetap dipidanakan. Demikian. Terima kasih.